sebuah usaha itu mesti ada politiknya, bro. Iya. Memang. Maksudnya, biar usaha kita lancar. Betul. Nggak bisa kalau masuk politik. Contohnya, gue siap kan lu? Aldi Taher misalnya. Oh, ditahan. Politik Adita tuh. Politik. Ya. Akan ada komentar lah di kolom bawah ini. Harga ya. Harga gitu. Kalau harga gini lah ya. Dalam nih. Ya. Buat klien-klien yang masih bilang harganya mahal segala macam gitu Yes. kan, apa yang Anda keluarkan itu sebanding dengan apa yang Anda dapatkan nanti. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Halo everybody, kembali lagi di Sepot, Seattle Podcast, pot, dar, Mantap, gokil. Asik ya. Opening yang wow. Mantap, Iya, pokoknya. bikin semangat ya. Bikin Wow. semangat ya. Padahal jam-jam ngantuk nih. Makanya. Ya, syuting jam berapa kita sekarang? Sekarang jam berapa ya? Jam 4 sebenarnya. Setengah 4 pagi kan? Setengah 4 pagi, sore dong gitu. Sore. Ada apa nih ikut tiba-tiba bertiga gini? Tiba-tiba bertiga ya, benar ya. Sebenarnya kalau lu tadi udah kita ya. Apa sih? Gitu, Iya. tadi kita udah bikin konten ya bro. Thank you. Iya. Ya buat hadirnya. Cuman tadi kita kebetulan ada tamu nih. Oh, dia tamu juga. Ada Iya. tamu tiba-tiba mampir ke kantor Iya, ya kan. iya, iya. Aji mumpung. Nah. Karena kita waktu apa ya? Kita setting kalian berdua tuh buat ngumpul di sini tuh agak susah sebenarnya. gitu. Karena kalian tuh orang-orang sibuk, orang-orang penting. Alhamdulillah lah buat nyari duit. Jelas lah emang Bener. sibuk. Emang lagi sibuk apa kira-kira kalian? Mancing. Mancing. Iya, lagi hobi Sibuk mancing. sekali ya. Iya, lagi hobi mancing. Oke. Susah lo mancing. Mancingnya soalnya di Rengas Dengklok soalnya. Iya, benar. Jauh kan. Enggak benar. Sibuk apa kira-kira? Saya lagi fokus di YouTube sebelah. YouTube di sebelah. Nah, ada banyak ya. Harus bikin konten yang banyak ya. Mau promosi? Nggak usah. Nggak usah ya. Nggak usah. Sebenarnya. Ntar akses lagi. Ya paling nanti minta tolong promosiin kita aja di tempat kalian. Enggak juga nggak terima itu. Oh, enggak ya. Oke, kalau gitu. Ya. Udah selesai. Lanjut dong. Jangan, ya. Ada pertanyaan. Bro tanya dulu dong. Ini nih. Sibukannya bro amat. Udah lama kita nggak bikin Jelas. podcast. Kalau gue tuh buat prepare 2024. Gokil. Keren. Baru Q3 nih kita masuk nih. Nggak nyalek dia. Q2 nih. Dia mau nyalek Mau maksudnya. nyalek Iya. maksudnya. Dia. Ya nggak kepikiran gua. Biasa Iya. gua malah lagi sedikit berkurang. Oke. Buat dari sisi tensi politik gua lagi sedikit iya. berkurang gua. Sebuah usaha itu mesti ada politiknya, bro. Iya. Memang. Maksudnya, biar usaha kita lancar. Betul. Nggak bisa kalau masuk politik. Contohnya. Gue siap kan lu? Aldi Taher misalnya. Oh, ditahan. Politik Adita Politik. tuh. Iya. Tapi ngomong-ngomong Aldi Taher, keren sih gue sama dia, Aldi Ya, Taher. ya, Ya, dibalik daripada kontroversinya, ya kan, ada hal baik sebenarnya yang dia sedang buat. Salah sih gue nyebut Aldi Taher emang. Nah, makanya gitu kan. Nggak bingung kan? Gimana kalau bingung kita di Di surga. Di surga. Oke. Ya, buat teman-teman di sini, terutama buat viewers kita, subscribernya kita. Oh iya, apa Ya, namanya? terkait Namanya dengan- viewers kita audiensnya. Apa? Hah? Ini konten ini podcast. Oh, Siapa? enggak, yang nonton tuh namanya apa gitu? Sobat-sobat SAC. Sobat SAC. Sobat-sobat Iya, SAC. benar. Benar. Ya, jadi gini bro, gue undang kalian. Ya, ini kebetulan sih sebenarnya lagi ada Ahmad ya. Ya. Ini sebenarnya udah kepikiran gitu Oke. loh. Pembahasan kita kali ini tuh terkait dengan keresahan. Wah. Keresahan dari klien-klien kita nih bro. Oke. Gitu ataupun mungkin calon pengguna Oke. atau calon klien-kliennya kita Oke, gitu oke, loh. oke. Keresahan mereka itu terkait dengan kompetitor yang ada. Sekarang ini lagi marak-maraknya nih yang kita sama-sama tahu gitu kan. Bukan Yang sama-sama kita bisa dengar dan rasakan langsung dari user, ya kan? Keresahan mereka gitu loh. Benar. Gue pengen tahu gitu dari sudut pandang kalian berdua terkait dan keresahan ini kompetitor yang ada gitu. Gimana menurut kalian? Siapa dulu nih? Terserah sih. Yang siap menjawab aja dari pertanyaan gue. Oh, di- Sweet dulu kita. Asik. Oke. Ada gue dulu. Oke. Mana kan dia? Bener. Ini udah pasti kalah gue satu. Pasti sekali. Iya kan? Udah satu. Sama ini bogol. Bangga boleh. Unlimited ini. Iya. Terima kasih ya. Ini teman-teman ini unlimited ya. Oh. Nggak bisa dilawan. Enggak sih dah. Oke. Gimana Bro Ahmad? Kompetitor ya. Kompetitor gitu loh. Ya. Asal mulanya dulu nih kata. Gak usah. Nggak usah. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Panjangan kita. Kalau itu suruh mereka cek di Wikipedia aja. Bener. Sebenarnya kompetitor itu ada fungsinya juga ada mereka. Gitu apa tuh? kan. Kompetitor itu membuat yang namanya kompetisi. Kompetisi. Benar. Oke. Karena hidup kita ini sebenarnya semuanya adalah kompetisi. Oke. Jadi harus berkompetisi ya. Bener. Gue lagi terngiang-ngiang kata-kata itu sebenarnya. Itu salah satu sahabat saya bilang seperti itu. Oh, luar biasa Dan itu sahabat kalian. lumayan menyentuh. Iya. Saya gitu kan. Bagus. Benar. Iya. Benar ya. Jadi buat apa kita hidup di dunia ini kan? Semua benar. berkompetisi. Betul. Sampai ke garis finish. Iya, betul. Oke. Nah, betul itu awalnya. Nah, makanya
peran kompetitor itu penting buat kita. Penting. Ya kan, kalau nggak ada kompetitor, kita akan nyantai-nyantai aja. Oke, gitu. Nggak ada kompetisi di hidup kita. Benar. Saat orang tidak berkompetisi, dia tidak punya tujuan hidup. Tidak punya tujuan. Goalsnya, finishnya kemana? Tuh. Oke. Itulah. Kalau dari sudut pandang saya menilai sebuah kompetitor gitu loh. Sebuah kompetitor? Bener. Mau satu ataupun banyak gitu kan. Kalau ada pepatah bilang ya, 1000 teman tidak cukup, tapi satu musuh itu terlalu banyak. Terlalu banyak. Benar. Kenapa kira-kira 1000 teman tidak cukup, satu musuh itu lebih banyak? Ya. Kenapa? Kenapa? Pepatahnya itu siapa yang Gak tahu. Nah, Emang musuh. sedikit Kan kompetitor bukan musuh juga kan? Nah ini makanya saya jelasin dulu. Silakan. Makanya kompetitor itu kita anggap bukan musuhnya kita, Oke. tapi kawannya kita. Sebagai Sesuai temannya? dengan, benar sesuai dengan patah tadi. Satu musuh itu terlalu banyak. Makanya buat saya kompetitor itu adalah kawan-kawan saya juga. Oke, mantap ya. Dalam banget. Kita berkompetisi secara sehat. Secara sehat. Benar. Nah, itu juga nanti yang pengen gue tanya sama kalian gitu. Gimana cara kompetisi yang sehat gitu, bro? Ya terkait dengan ini. Karena kita tuh perlu apa ya? Kebanyakan tuh klien-klien kita, ya kan? Mereka tuh nggak tahu sebenarnya, ya kan? Mereka tuh taunya ya udah, gue pakai jasa ya di sini. Benar. Gitu. Itu yang jadi kendala di kita tuh adalah kita memperbaiki masalah-masalahnya, gitu kan? Betul. Sebelum kesana tadi dong, versi lu dulu, bro. Oh iya, kirain. Tenang-tenang aja kayaknya, asik juga nih kayaknya ya. Kalau kompetitor menurut gue tuh sama sih kayak paham. Waduh, terima kasih sudah menjawab sekali. Tidak butuh energi, kalori tidak kan, gitu ya. Karena lebih baik 1000 teman. Karena satu musuh terlalu. Benar-benar. Nah ini kayaknya gue ada yang kurang update nih gitu ya. Iya. Masa gue tidak tahu sih kata-kata itu. Nggak tahu ya. Iya. Ya googling nanti. Googling. Oh, oke. Ketemu sih kalau googling. Pasti. Jadi kalau di dalam bisnis, Bisnis. menurut nggak ada sih. Menurut Aristoteles bukan. nggak ada ya. Ya, kadang kalau kompetitor itu tidak ada membuat kita makin nyaman, tidak ada inovasi, tidak ada yang memang kita mau meragukan strategi yang lebih jauh lagi. Kadang kita akan stuck di situ aja. Oke. Ya, mungkin bisnis ini bisa di angka 3M. Ya kan, tanpa kompetitor misalkan. Oke. Tapi sebenarnya jika ada kompetitor kita bisa mencapai 10M. Oke. Ya Bukan kan? gitu ya. Dengan segala effort yang ada, yang pasti pemasukan juga akan mendorong itu. Ya kan harusnya ya, karena kan market itu harusnya tidak apa ya? Kadang kita merasa mungkin market itu terlalu sempit gitu ya. Market itu dibagi-bagi ya, padahal kita juga kalau sendiri pun belum tentu bisa ngegapai semua market. Benar kita sih, gitu. Belum bisa makan semua. Benar. Iya, jadi Gitu. memang perlu lah gitu kan, walaupun memang kadang agak ngeselin gitu ya, tapi ya nggak apa-apa, itulah dinamikanya Ya. gitu. Karena biar tadi bener kita harus ada kompetisi. Harus kompetisi ya. Harus kompetisi biar semakin semangat. Makin semangat, betul ya. Itu kata-katanya Jack Ma ya. Ya mungkin ya. Saya juga nggak inget gitu ya. Nama kata-kata siapa? Ke Jack dong gitu. Siapa Andi Lau dia? KKJ. Enggak KKJ ya. Oke. Kamu belum tahu siapa KKJ? Nggak tahu. Mana googling kamu biar tahu. Banyak di mana tadi ya? Oke. Ya benar-benar. Sebenarnya kita ambil positifnya aja gitu ya. Dengan Pasti, kompetitor pasti. tuh kita udah pasti jadi jauh berinovasi. Ya, betul, sederhana gitu sih. Simpelnya gitu loh. Kita jadi mengembangkan diri gitu ya. Ya gue sih it's okay gitu loh terkait dengan. Lu oke aja, lu oke. Enggak ada masalah. Oh ya, Gue bersependapat Lu dengan oke, lu kalian. oke. Lu oke aja. Oh, gue nggak aja, ini nggak oke nih. Ini gaji dia, gaji dia. Gaji ya, gitu ya. Kita sama-sama menyikapi dengan baik lah ya kompetitor itu dengan ada baik yang kelihatan sama yang kelihatan gitu loh. Oh iya, ada deh nggak kelihatan ya. Ada yang kelihatan gitu loh. Kasarnya seperti itu bro gitu loh. Cuman tuh maksud gue yang sangat disayangkan adalah korbannya. Nah korbannya itu kita bisa bilang adalah klien kita gitu loh. Mereka tuh nggak tahu sebenarnya itu gue harus berkomunikasi, gue harus bernegosiasi, gue bekerja sama dengan orang yang tepat atau tidak gitu kan. Yang dimana dia membawa instansi atau kerjasama prinsipal gitu loh, iming-iming gitu kan. Yang sangat kita perhatiin kan adalah si klien ini loh bro, gitu loh. Ya kan pada saat mereka sudah percaya ternyata tidak sesuai dengan harapan nih pada saat berjalan gitu kan. Nah itu akhirnya dia cari, dia keluh kesah, sudah terlalu lama komunikasinya, kerjasamanya, carinya ke yang resmi. Nah itu maksud gue gimana cara kita menyikapinya ya? Menyikapi apa nih? Kompetitor itu loh, klien-klien itu gimana gitu kan. Kompetitor itu harusnya juga gitu loh, yang mungkin semena-mena menggunakan kata-kata oh partner resmi gitu kan, kita sudah lama gitu, atau mungkin mereka berperang harga. Nah itu juga jadi masalah. Siapa dulu deh? Waduh. Oke, kita shoot lagi. Waduh lagi. Benar, kamu menang. Ya udah limited pak. Ya, ini unlimited guys.
Perang harga udah pasti ada di mana-mana ya, dimanapun marketnya udah pasti ada. Terus kekecewaan terhadap fasilitas yang dikerjakan sama kompetitor pun pasti akan ada juga. Bahkan kita juga mungkin akan sesekali mungkin mengecewakan klien ya gitu kan, karena mungkin klien bisa pindah ke kompetitor karena memang di jasa kita kurang menarik atau misalkan kurang bagus gitu. Tapi yang pasti balik lagi kita kualitas lah, apalagi kalau jasa ya. Mungkin kalau yang lain produk segala macam, kalau misalkan sekarang customer udah pinter kok, ya kan. Jadi customer udah pinter bahwa ada duitnya, berarti ada barang bagusnya gitu. Nah, berarti kalau misalkan duitnya udah ada, barang bagusnya udah ada kan udah klop tuh. Nah, tapi kalau misalkan duitnya nggak ada, barang bagusnya ada, ya kita akan tetap bagus gitu, ya kan. Tinggal mereka pingin pilih produk kita yang lebih murah yang mana aja. Yang penting kapasitas kita, kualitas kita tetap bagus. Gitu kan. Setuju. Ya mungkin kompetitor juga akan seperti itu gitu kan. Nah, tapi balik lagi ya, mereka kalau misalkan banding harga itu ya akan kalah dengan ya kualitas yang bagus juga. Gitu. Paham. Itu aja sih kalau dari gue. Dari lu ya? Bagus. Dari lu bro? Gimana? Sama bersependapat? Enggak. Sedikit menambahkan. Sedikit menambahkan. Apa tadi pertanyaannya, saya lupa. Iya. Bagaimana menghadapi global warming sekarang? Global warming. Tikus-tikus yang ada di Prancis sih. Jadi ini, menurut saya 1000 teman itu balik lagi. Luar biasa sekali, emang keren banget ini ya. Itu penting tapi. Callback ini bro. Iya benar. Callback terus ini. Ya menurut saya yang tadi ya, misalnya kayak klien itu memilih yang mungkin ya kan, tanda kutip tidak resmi gitu kan, sehingga pelayanannya kurang baik gitu kan. Hampir di semua lini bisnis ya seperti ini ya, bukan cuma di produk aja, di jasa bahkan ada yang seperti itu gitu kan. Ya itu balik lagi challenge juga buat kita, gimana caranya kita mengedukasi ini gitu, mengedukasi klien-klien yang memang mau gitu loh, serius gitu kan. Mau serius nih ngerapihin pembukuannya segala macam, kita edukasi bahwa ada nih kita kan, kita yang resmi segala macam, dan kita juga jelaskan bahwa di luar sana banyak, dan setiap kita ke klien kita juga bilang kita ini bukan yang paling murah gitu. Kalau bapak atau ibu mau cari yang lebih murah, di luar banyak banget gitu kan. Iya benar. Tapi kalau yang ibu bapak mau cari kualitas, bapak dan ibu berada di hadapan orang yang tepat saat ini. Luar biasa. Gitu. Itulah sudut pandangnya ya, yang membedakan apa yang dia harapkan ya, dari sisi kualitas atau dari sisi harga gitu. Terkadang kita sudah bridging ke klien, kita jelaskan segala macam gitu kan, harganya nggak cocok, di compare sama yang kurang resmi. Nah itu gitu, itu yang jadi masalah tuh di sana sebenarnya. Akhirnya kita di compare, Pak yang ini kok harganya segini, yang ini segini gitu kan. Nah kita di jasa kita nggak punya patokan, bisa bilang ini murah atau mahal tuh nggak bisa. Kalau produk kan ada ya, kualitas barang segala macam. Jasa enggak, makanya yang kita pentingin itu lebih ke testimonial klien gitu kan. Kita buat testimonial agar lebih meyakinkan lah gitu kan. Ini kita kasih share klien-klien kita yang mempercayakan pembukuannya kepada kita. Iya benar. Soalnya yang apa ya, kadang tuh sekarang ini yang renovasi ya, ada renovasi gitu loh. Bukan, ini lagi ada studio. Sorry ya, emang ini gue lagi bikin ini bro, kolam renang di belakang. Oh iya, pantas ada dagdug. Buat bebek. Tapi buat bebek. Ya, semoga yang nonton nggak terlalu kedengeran ya. Sorry ya, gitu ya. Emang kita lagi banyak pengembangan bisnisnya. Iya, ternak bebek berarti. Bukan kolam lele kemarin. Bukan bebek bro. Ganti. Lele lagi susah. Gabung kan. Lele di bawah, bebek di atas. Enggak bisa. Mereka nggak bisa bersahabat bro ternyata. Lele sama bebek ya. Nggak akrab. Padahal dalam satu tenda loh mereka kadang. Kotoran bebek kan bisa ke lele. Kan. Udah skip bro. Nah, iya. Gue takutnya mereka lebih tertarik kita nggak bahas ini dibanding sama ini keresahan ini ya. Iya. Masalahnya itu kita juga susah sih ya meyakinkan klien ya. Kembali memang mereka mungkin patokannya kepada harga gitu loh. Yang sangat gue nggak tahu sih gitu loh. Padahal mereka harusnya sudah bisa melihat gitu ya. Kalau kita tuh sudah berdiri berapa lama, sudah berapa banyak klien gitu kan. Tapi mereka kembali lagi bottleneck-nya tuh atau mungkin keputusan mereka tuh di soal budget. Gitu ya kan. Betul. Sehingga mereka tuh lebih mengutamakan nilai ataupun biaya yang mereka punya gitu kan dibanding sama plan ke depannya gitu kan. Seharusnya kan mereka bakal tahu nih konsekuensinya apa. Gitu. Ya kan yang sangat disayangkan tuh ke sana gitu loh, klien-klien gitu. Kalau misalnya kompetitor resmi gitu ya di luar sana ya. Oke sih.
gitu ya. Kita ngeresponnya enak, kita komunikasi juga enak, mereka juga tahu kita seperti apa, mereka seperti apa, sehat sekali bisnis persaingannya gitu kan. Nah yang sedang marak tuh yang nggak kelihatan ini gitu loh, sampai di daerah yang dimana kita nggak bisa rangkul, mungkin mereka mungkin nggak apa-apa ya, karena memang kita nggak bisa jaga. Tapi yang saat ini sebenarnya ada nih yang resminya itu tuh yang jadi kendalanya sebenarnya gitu loh. Kalau kayak gitu susah mungkin kalau kita ngomongin budget ya, karena kalau misalkan contoh nih lu di tempat suatu wisata misalkan gitu ya, ada yang jualan aqua ya kan, nggak apa merek ya, harganya 25.000 ya kan. Nah tapi ada lagi di luar cuma harga 5.000 ya. Kemungkinan karena budgetnya tipis, dia akan nunggu keluar dulu ya kan, buat bayar 5.000 itu baru untuk masuk lagi ke dalam ya, daripada dia harus bayar 25.000 itu ya. Padahal di situ udah pasti tuh di sini harus minum segala macam gitu kan, kayak gitu mungkin contohnya ya. Karena memang balik lagi memang kalau urusan budget mah customer agak susah ya gitu ya, karena memang anggaran mereka segala macamnya akan diatur juga oleh manajemen gitu. Nah, cuma memang balik lagi ketika paket itu balik lagi ya tanggung jawabnya gitu kan, setelah dia tidak menggunakan yang resmi mungkin gitu kan, ya konsekuensinya dipegang aja. Nah. Cuma maksudnya gini loh, mereka kan ada yang dikorbanin nantinya gitu loh. Bicara soal income statementnya gitu kan, mereka bakal tahu lah kondisi yang kedepannya tuh bakal apa yang dihadapin kalau misalnya mereka nggak ambil yang resmi gitu. Harus terima konsekuensi. Yang kasihan ini kan adalah user yang terlibat, bukan user aja. Business owner juga harusnya juga merasa gue udah pakai sistem ternyata nggak jalan. Itu yang jadi kendala gitu sih sebenarnya. Ya kan, yang sangat disayangkan di sana gitu loh. Akhirnya kita mundur lagi ke belakang, ya kan. Dari lu sendiri gimana masukannya? Sebenarnya kalau ngomongin budget ya, kita sendiri nih sebenarnya sudah memberikan banyak opsi kepada klien. Gitu loh, banyak opsi-opsi layanan yang mereka bisa nikmati gitu kan. Kebutuhannya apa? Ya kita kasihnya ini, misalnya kayak dia haus ya kita kasih minum, dia lapar ya kita kasih makanan gitu kan. Banyak sekali produk-produk yang kita bisa sajikan. Dia mau pilihnya yang mana gitu kan. Nah, yang terkadang gitu loh, dia lapar mau makan tapi budgetnya cukup buat minum aja gitu kan. Masuk. Gitu. Kebanyakan yang kayak gitu. Jadi Bapak, Ibu kebutuhannya apa gitu kan. Oh, ini nih ya udah kita kasih paket yang sesuai kebutuhan gitu kan. Kita juga nggak kayak yang dia butuhnya cuman AB, kita kasih paket yang ABCD kan juga nggak kayak gitu. Benar-benar gitu kan. Nyesuaiin ya berarti. Bener, dari yang memang prioritinya kita sampai yang cuman 25.000 itu ada kita. Ada training atau 25.000 ada. Ada gitu loh. Ada ya. Nah itu kan pada bilang mahal nih, mahal. Ada 25.000. Ada ya 25.000. Ada banget gitu kan, kita ada. Bahkan mau yang gratis ada. Apa tuh yang gratis? Kita siapin dokter akurat namanya. Dokter akurat. Itu gratis nih buat Bapak, nanti kali Ibu ya. Ditahan. Detailnya nanti akan kita sampaikan apa itu dokter akurat. Iya dong. Pada penasaran. Kok ada training akurat gratis? Nanti kita bahas itu bro. Kita bahas yang ini dulu aja. Oke. Ya gitu. Oke. Tapi lu ngelihat perkembangan saat ini ya terkait dengan kompetitor, gimana lu ngeliatnya? Apakah ini sudah baik regulasinya atau memang ada yang harus diperbaiki? Ini gitu tuh kan? ngomongin bisnis kita ya, kompetitornya. Apa? Ngomongin bisnis kita ya. Pasti sih. Ya spesifik banget tadi soalnya. Oh gitu. Iya. Ya kan? Memang benar. Memang. Kompetitor kita gimana gitu pada kan? akhirnya gitu. Kan kalian punya bisnis kan? Maksud gua gitu loh. Gimana kalian menyikapinya gitu loh? Apa kalian sudah merasa sudah baik atau belum? Gitu loh. Kalau versi saya nih gitu kan, semakin banyak kompetitor berarti bisnisnya semakin berkembang gitu loh. Gue pikir balik lagi yang tadi itu ya. Enggak dong. 1.000 teman tadi ya. Semakin banyak kompetitor berarti kan pasarnya, marketnya makin luas gitu loh. Itu positifnya gitu kan. Ya balik lagi ke pasarnya gitu kan, mereka menemukan barang yang terbaik atau enggak. Sama aja kayak kita belanja misalnya di marketplace lah, cari barangnya sama nih tapi kok ini lebih murah, harusnya tanda tanya gitu kan, aslinya harusnya segini nah itu yang mungkin di kondisi masyarakat kita belum ke arah sana. Semuanya based on value gitu, sesuatu. Jadi yang kita udah bilang kalau harga ada, istilahnya harga nggak bakal bohong gitu, dan itu bener gitu kan. Dan ya pada akhirnya klien itu sendiri yang akan mengalami kerugian tadi gitu loh. Jadi ya karena kekeliruan dan kesalahan mereka sendiri lah gitu kan. Itulah gitu. Jadi lu gimana bro? Sama sih. Kan bisnisnya beda. Oh iya. Bisnisnya beda. Gini lah, kalau kita memang harus punya senjata ya.
Ya, apa tuh senjata? Kalau misalkan untuk kompetitor tuh bukan berarti dihindari ya. Kita harus punya senjata buat perang juga gitu kan. Jadi ya sebelum kompetitor makin banyak ya kan, ya kita harus siapin senjatanya kita dulu gitu kan, sebanyak-banyaknya agar nanti di dalam perangnya tersebut kita udah ready. Gitu. Ya, antara senjata dan pasukannya itu harus siap. Yes, gitu. Nah, karena kalau misalkan kita nggak punya senjata dan pasukan dan maju sendiri, itu akan susah. Gitu. Nah, menarik nih. Kita bicara soal dari tadi kan kita ngomong harga gitu kan. Nah, lu orang yang bersependapat nggak sih kalau misalnya lu ngejalanin bisnis tuh, lu malah fokusnya kepada harga, yang dimana tuh harga lu kurangin tapi kualitas tetap gitu. Apa kalau bersependapat atau emang ternyata lu yakin gitu dengan strategi yang lu milikin tuh harusnya nggak bisa kayak gitu gimana bro? Dia aja dulu jawaban saya lagi. Apa gue sendiri yang jawab kan? Iya. Dia kadang iya ya, kalau pikir-pikir ya. Ya, nggak apa-apa, nanti tinggal netizen aja bro yang melihat berkomentar. Silakan ada komentar lah di kolom bro. Harga gitu. Kalau harga gini lah ya. Jangan lupa ya sound efek. Iya. Lagu sedih ya. Iya. Atau gitu ya. Nama yang paling gede. Jangan. Enggak apa ya? Iya, jangan. Enggak apa-apa, dikit-dikit kasih palanya dikit gitu. Kalau harga gini lah, kalau misalkan kualitasnya bagus, percaya sama kapasitas atau kualitas jasa kita atau produk kita, ya nggak apa-apa harga harus mahal, yang penting worth it aja gitu kan. Jadi jangan sampai ada kerjaan yang sangat effort tapi dibayarnya dengan murah gitu Karena kan balik lagi jasa itu kan lebih ke kualitas secara personalnya juga ya. Benar. Gitu kan. Kita bisa menjanjikan apa, bisa menyediakan apa. Benar. Ya kan, selagi itu kalian pede dan nilai kalian adalah segitu, ya nggak ada masalah sih. Tinggal intinya mah nggak usah pikirin customer itu bisa berani atau enggak. Intinya kalau misalkan kita tahu market kita di mana, barang kita atau jasa kita akan diembat juga. Strateginya berarti ya? Iya. Benar. Cari market aja ya kita ya. Masih banyak orang yang bisa bayar mahal kita. Ya betul gitu ya. Emang belum ketemu aja kali ya market yang pas ya berarti ya. Ya kalau banyak orang yang masih pengen bayar murah ya banyak juga, tapi yang mau bayar kita mahal juga banyak juga gitu. Jadi keyakinan aja ya. Iya benar. Yes, gitu. Dari Bro Ahmad gimana Bro? Sama. Dari bro gue. Sama ya? Enggak dong, masih beda. Kita apa seribu teman lagi? Enggak, kita bikin kontroversi kalau di sini. Nanti. Itu kebetulan kontroversi nanti bro. Di channel berikutnya lagi kita mau bikin itu juga. Nanti undang-undang lu juga lah, gitu kan. Banyak banget di podcastnya Bapak Jani. Jelas bro, sekarang lagi kesana soalnya. Kita harus ikutin. Balik lagi soal harga. Ya, soal harga gimana? Sebenarnya enggak, menurut saya pandangan saya enggak ada yang namanya harga mahal. Enggak ada yang namanya harga. Betul. Air mineral di toko bisa harganya cuma Rp5.000, ya kan? Di tempat tertentu bisa aja Rp25.000. Kualitasnya tidak lebih baik. Sama. Sebenarnya airnya sama, rasanya sama. Betul gitu kan. Harganya kenapa bisa beda? Tadi marketnya gitu kan. Tergantung di mana kita menyajikan jasanya kita. Apakah kita sajikan itu kepada orang yang tepat atau tidak gitu. Sama dong kayak saya tadi ya. Tadi katanya beda. Itu yang bikin beda sebenarnya. Jadi kalau dibilang wah jasa kita mahal gitu kan, kenapa? Ya pelayanannya juga pasti beda, pengalaman juga pasti beda, karena ya tadi dibilang nggak ada yang bisa bilang ini mahal atau enggaknya, karena nggak ada apapun ya untuk gitu. jasa. Tapi gue juga bingung sebenarnya, klien tuh bisa dengan mudahnya ya, wajar ya, namanya juga pembeli. Iya wajar. Kita juga kalau misalnya beli sesuatu juga bisa kita bilang ini mahal nih kayaknya gitu ya, wajar, betul. Tinggal sebagaimana mampunya kita menjelaskan itu aja ya, kenapa kita segini, kenapa kita harganya begini gitu ya, benefitnya apa gitu aja ya. Setuju Bang Joni. Gitu, wah luar biasa. Kenapa jadi setuju sama saya ya? Keren. YouTuber panutan saya Pak Joni. Nah, kira-kira nih apa yang perlu kita sampaikan kepada calon-calon kliennya kita gitu, yang dimana orientasinya mereka lebih kepada harga, padahal mereka harusnya melihat kualitas gitu loh, supaya mereka dapat benefit gitu loh, yang dimana mereka tuh menghindari konsekuensi yang sama-sama mereka tahu gitu bro. Gimana bro? Siapa dulu nih? Udah, siapa dulu? Berdua juga nggak apa-apa sih ngomong kompak gitu loh. Nggak bisa ya. Gitu. Oke, buat masalah. Ya, udah nggak apa-apa. Ya saya cuma oke doang mas. Oh iya. Saya cuma oke aja. Saya udah oke pertanyaannya. Silakan. Saya udah oke pertanyaannya. Belum jawab. Oke.
Ayo dong. Siapa dulu nih? Pak Joni dulu yang tunjuk dong. Oke. Validasinya. Amat lah. Ya. Bro gue. Ya, bro gue. Udah mau habis katanya tuh. Udah mau habis. Ya ini kita udah mau di penghujung. Udah mau penghujung kok. Buat klien-klien yang masih bilang harganya mahal segala macam gitu kan. Apa yang Anda keluarkan itu sebanding dengan apa yang Anda dapatkan nanti. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Singkat, jelas, dan padat. Betul. Minta tolong di highlight ya kata-katanya ya. Iya, singkat, jelas dan padat itu. Bukan yang kata-kata gue, kata-katanya aja. Kata-kata gue. Ya. Oke, keren. Lo bro, apa gimana caranya? Untuk para klien kami, calon klien juga. Iya, calon klien kami, beli jasa kami, pasti worth it. Oh ya, gitu saja kah? Iya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf Pak Haji, bukan promosi. Kenapa promosi? Jasanya apa sih emang jasa apa sih? Jasanya apa? Ada di description ya? Jasanya ada. Ya, oke, mungkin gue tadi lupa perkenalan ya. Apa tuh? Lupa perkenalan maksudnya gitu ya. Jasanya atau gimana maksudnya? Enggak. Jasa kita bahas kompetitor. Iya kan, bahas kompetitor kan sebenarnya kan. Gitu. Ya udah, mungkin itu aja bro. Ya, tema kita kali ini. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Iya, tahu-tahu dari ini aja tuh. Iya, udah tiba-tiba udah ada ngasih tahu waktu. Iya. Gitu ya. Buat ngejaga ini mah. Nah, durasi investmentnya juga. Iya. Jangan bosan-bosan. Oke. Apa aja bosan-bosan apa? Beramal 1000 teman di Kayaknya jangan bosan-bosan beramal nih. Beramal mah harus itu bro. Beramal mah luar biasa nih kawan kita. Iya makanya jangan bosan-bosan beramal. Ya, nanti kita bakal bahas lagi dengan konten-konten berikutnya. Sama yang tadi juga kita ada masuk ke kontroversi. Ada pro-nya, ada kontranya dengan tema yang kita bawa. Oh iya. Kapan tuh kira-kira tayangnya? Nantilah ya. Gue juga masih banyak nih yang harus gue kejar. Gitu. Ya. Oke, closing. Sepot? Belum dong. Kan dia hostnya. Biasa bro. Di podcast sebelah gitu soalnya. Take over aja gitu. Ngerti gue, ngerti gitu ya. Terima kasih buat Bro Ahmad yang bisa dipanggil Martis bawa kita. Terima kasih juga Bro Vando yang dipanggil Leslie. Ya, buat kalian lagi. Iya, retail. Ya, sehat-sehat buat kalian, sukses. Sama-sama. Mas Joni, YouTuber. Ada yang disampaikan nggak buat teman-teman? Nggak ada. Teman-teman siapa nih? Teman-teman lo, teman-teman sobat SAC maksudnya. Sobat SAC atau nonton terus Sepot dari Sunda. Cepot itu cepot. Oh iya cepot. Oke kalau gitu, thank you ya bro. Thank you buat aku yang tempatnya keren. Thank you bro buat teman-teman yang menyaksikan video kita. Sehat selalu buat kalian semua. Ditunggu buat di konten berikutnya. See you. Bye.